wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan penjelasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada kitab Thaharah, kitab bersuci, dan telah berlalu penjelasan tentang macam-macam air serta wadah untuk menampung air yang merupakan media untuk bersuci. Dan bersuci ini tidak sempurna kecuali membersihkan kotoran pada badan. Maka penulis meneruskan dengan babul istinja wa adabi qada'il hajah. Bab istinja dan adab-adab buang hajat. Bab istinja dan adab buang hajat. Istinja yang kita artikan dengan cebok atau yang semisalnya berasal dari kata naja, yaitu memotong, seperti ungkapan najautu syajarah, aku mengistinja pohon, yakni memotong pohon. Dikatakan istinja karena seakan-akan kita memotong dan menghilangkan kotoran dari badan kita. Dan kata lainnya adalah al-istitobah dan al-istijmar. Jadi istinja ini memiliki dua kata lain yang sinonim, yaitu istitobah dan istijmar. Istinja dan istitobah sama maknanya, yakni menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu bubul dan dubur, dengan media air atau batu atau semisalnya. Jika menggunakan batu dan bukan air, biasa istilahnya istijmar. Berasal dari kata jimar, yaitu al-hajaratus shaghirah, batu-batu kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a falyastanzir wa man istajmara falyutir. Siapa yang berwudu maka istinsyak, memasukkan, menghirup air ke hidung, dan siapa yang istijmar maka ganjil batunya. Ini ungkapan istijmar dipakai untuk cebok atau buang hajat. Nah, kemudian karena kita mengkaji fikih, maka sebenarnya kita sedang mencari mana saja yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah dari perkara yang terkait dengan istinja. Maka dikatakan fikih itu adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyatit taklifiyah, mengenal hukum syariat yang bersifat taklifi. Maksudnya apa? 5 tadi: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bagaimana cara mengingat urutan ini? Caranya 1, ingat perintah. Perintah syariat
asalnya wajib dan bisa turun menjadi sunnah. Dapat 2. Lalu larangan syariat pada asalnya menunjukkan haram tapi bisa turun menjadi makruh. Dapat 2. Tersisa mubah. Mubah adalah sesuatu yang tidak terkait dengan perintah dan larangan. Contohnya umpamanya sarapan tidak ada perintahnya, tidak ada pula larangannya, maka dia mubah. Nah, penulis di sini memulai dengan sesuatu yang mustahab dulu, yang sunnah dulu. Berkata penulis, yustahabbu, disunnahkan. Lalu penulis menyebutkan 6 yang disunnahkan ketika istinja. Lalu berikutnya penulis menyebutkan tentang larangan-larangan, yaitu ungkapan wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi, tidak boleh buang hajat di, dan seterusnya, yakni larangan. Terus berikutnya penulis berpindah kepada bagaimana sih caranya istinja atau istijmar, yaitu dalam ungkapan penulis fa idza qadha hajatahu, jika sudah buang hajat maka, dan seterusnya. Di penulis menyebutkan 3 hal dalam bab istinja ini. 1 terkait sunnahnya, 2 terkait larangannya, 3 terkait cara istinja. Baik, yang pertama, istinja. Kita perlu dulu tahu bagaimana cara istinja yang wajib. Istinja medianya apa? Air. Istinja medianya air. Ini adalah asal dari bersuci. Media bersuci ada 2. 1 air, jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka menggunakan penggantinya, yaitu debu atau tanah, turab, so'idan thayyiban. Naam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhalal khala fahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa ana zah fayastanji bil ma'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju tempat buang hajat, maka aku bersama bocah yang seusia denganku membawa seember air untuk beliau beserta tongkat, dan beliau istinja dengan air. Kondisi zaman dahulu saya ingatkan kembali, mereka tidak memiliki toilet di rumah. Dan mereka kalau buang hajat maka pergi ke tempat yang jauh, yakni fil fadha atau sakhra atau padang pasir, dan biasanya keluarnya itu di siang hari ketika mereka qailulah, atau di malam hari ketika mereka orang-orang istirahat, atau hadis tersebut bermakna ketika mereka sedang safar. Ala kulli hal, bahwasanya istinjanya dengan air. Kemudian ayat yang menjadi dasar bersuci adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, karena mencakup 3 hal. 1, menyebutkan tentang hadas kecil dan besar. 2, menyebutkan tentang cara mensucikan diri dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, sebab hadas besar dan kecil dalam 1 ayat, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a
ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka wudulah dengan membasuh mukamu dan kepala dan kedua tanganmu sampai siku-siku dan mengusap kepalamu dan membasuh kedua kakimu sampai siku-siku. Ini tentang apa? Hadas kecil ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub yakni hadas besar, fatahharu maka mandi. Besar, hadas kecil dan hadas besar. Medianya apa? Medianya air. Sekarang jika nggak ada air, maka pakai tayamum. Wa in kuntum mardha au ala safarin, jika kalian sedang sakit atau safar dan tidak menemukan air, ya. Atau kalian dari tempat buang hajat, atau kalian menyentuh wanita, yakni menjima. Ini kan tentang hadas kecil dan besar. Yang kecil itu yakni hadas kecil ya, karena sebab safar, karena sebab sakit sehingga tidak bisa berwudu, atau dengan sebab dia habis dari buang hajat. Berikutnya hadas besar yakni jima, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu maka tayamumlah, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka basuhlah yakni tayamumlah dengan membasuh tangan, muka dan kedua tangan. Nah, kembali ke al-istinja. Itu bacanya al-istinja atau al-istinja? Jawabannya al-istinja. Kenapa enggak al-istinja? Karena itu hamzah wasol alias alif. Kalau hamzah wasol alias alif bacanya al-istinja, bukan al-istinja. Nah, yang fardu, yang wajib dari buang hajat adalah ingqa, menghilangkan kotorannya. Itu yang dituntut, menghilangkan kotorannya. Dan di zaman dahulu karena air itu terbatas, maka mereka biasa menghilangkan kotorannya dengan batu atau istijmar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaiti falyazhab ma'ahu bi salasati ahjar falyastatib bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajat, maka bawalah 3 batu, gunakan untuk istinja karena ia sah atau mencukupinya. Ini 3 batu itu minimal ya. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja yakni istijmar menggunakan kurang dari 3 batu, maka minimal 3. Boleh 4 boleh, tapi dianjurkan ganjil 5, 7, 9 berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istajmara falyutir, siapa yang istijmar maka gunakan yang ganjil. Batu, jika tidak ada batu bolehkah pakai yang lainnya? Boleh, yang fungsinya seperti batu. Seperti apa? Kayu atau tisu toilet atau yang semisalnya, itu sama kedudukannya dan ini tidak ada yang menyelisihinya, sebagaimana yang diungkapkan dalam fikih muyassar. Nah, karena menggunakan batu biasanya kan normalnya ya tidak bisa sempurna sebagaimana air, ya kan? Masih ada mungkin bekas, mungkin warnanya, mungkin aromanya, ini dimaafkan.
Namanya najis ma'fu karena di luar dari kesanggupan manusia dan boleh jadi jika dipaksakan bisa meleceti kulitnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi wanita yang bertanya tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Maka Nabi menjelaskan kepadanya agar mengeriknya, lalu mengguyurnya dengan air, lalu diguyur lagi hingga hilang kotorannya. Dia berkata, ya Rasulullah, fa'ilam yahruj atharuh, bagaimana jika bekasnya masih ada, mungkin aromanya, mungkin warna kekuningan atau kemerahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakfi kilma wa la yadurruki atharuh, cukup bagimu air dan tidak mengapa masih ada bekasnya. Maka yang lebih sempurna dari batu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba. Penduduk Quba yang mereka kalau istinja menggunakan air. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana di Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci, yakni menggunakan air. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba. Kanu yastanjuna bil ma' fanazalat hadhil ayah. Mereka biasa istinja dengan air, yakni cebok dengan air, maka turunlah ayat ini tentang mereka. Lalu ulama fikih mengatakan yang paling utama dari itu adalah dicampur antara istijmar lalu istinja. Pakai batu dulu untuk menghilangkan kotorannya, baru nanti diguyur dengan air, yakni istinja. Itu yang paling utama. Lalu yang menduduki batu adalah sabun. Dan sabun lebih kuat daripada batu dalam menghilangkan kotoran, menghilangkan aromanya, bahkan bisa mengganti dengan harum. Sementara hukum itu berputar pada alasannya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berjalan dengan alasannya, ada dan tiadanya. Ketika ada alasannya, maka hukumnya berlaku. Jika tidak ada alasannya, maka tidak berlaku hukumnya. Sementara yang dikehendaki dari istijmar menggunakan batu agar lebih sempurna bersih, maka jika menggunakan sabun lebih bersih, maka lebih utama dan lebih mendatangkan keridhaan Allah dan cinta Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka di antara amal yang sholih adalah ketika di kamar mandi itu ada sabun, disiapkan sabun atau yang semisalnya untuk istinja, ya, untuk finishing istinja sehingga lebih sempurna. Nah, kemudian sekarang kita baca ucapan penulis. Penulis berpindah kepada sunnah-sunnah dalam istinja. Yustahabbu idza dakhala al-khala'a an yuqaddima rijlahu yusra. 1. Disunnahkan apabila memasuki khala'. Khala' bahasa Arab secara bahasa artinya tempat yang sepi, yang diterjemahkan dengan ya qada'ul hajah, tempat buang hajat. Kalau kita mungkin toilet. Karena zaman dahulu toilet mereka itu di tempat yang sepi, mereka menyendiri. Zaman dahulu itu enggak seperti sekarang yang serba gampang. Bayangkan zaman dahulu panas sekali, enggak ada AC, enggak ada kipas angin, enggak ada kulkas, enggak ada kompor, enggak ada gas, enggak ada keran, enggak ada apalagi, enggak ada keramik. Mereka rata-rata lantai, enggak punya toilet.
mereka. Demikian. Dan kita sekarang serba mudah, bahkan air gampang sekali. Zaman dahulu harus ngangsu dari tempat, ada sebuah sumur yang namanya sumur Budo'ah. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, datang orang bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya sih bersuci menggunakan air dari sumur Budo'ah? Kata Abu Sa'id, yaitu sumur yang di sana itu bercampur dengan bangkai anjing, darah haid dan kotoran. Kenapa? Sebabnya karena ada aliran dari berbagai rumah yang ke sana. Sampai segitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal ma tahur la yunajjisu syai. Air itu asalnya suci, tidak bisa dinajiskan dengan apapun. Yani asal tidak berubah aromanya, warnanya, ya, rasanya, maka dia tetap dalam kesuciannya. Artinya sumur yang minimalis saja, sedikit saja, itu pun kadang ada kotorannya. Nah, maka kita perlu bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Lanjut. Disunnahkan apabila memasuki tempat buang hajat, satu, an yuqaddima rijlahul yusra, mendahulukan kaki kirinya. Penulis di sini menyebutkan 6 sunnah ketika masuk tempat buang hajat. Satu, memulai dengan kaki yang kiri. Baik. Mana landasannya? Dalam Sunan Abu Dawud dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan tangan kanannya, kaki kirinya untuk bagian yang baik seperti makan, minum, dan menggunakan kaki kirinya atau tangan kirinya untuk istinja atau yang sepertinya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu tayammunu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Dalam apa? Fi tuhurihi, dalam bersuci. Wa tarajjulihi, dalam menyisir rambut. Wa tarajjulihi, dalam memakai sandal. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam semua urusan. Ya, ini dalam semua urusan yang baik, yang dimuliakan, maka disukai yang kanan. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, untuk perkara yang selain itu menggunakan bagian yang kiri. Yang kedua, wa yaqul, dan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini gabungan dari 2 hadis. Hadis pertama, hadis tentang bismillah. Karena hadis Bukhari tidak mencantumkan bismillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala qal. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat buang hajat, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus di mana bismillahnya? Hadis yang lain, hadisnya Ali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, satruma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Pembatas antara pandangannya jin setan dengan auratnya manusia ketika memasuki tempat buang hajat adalah membaca bismillah. Dan bismillah itu lafal yang sering dipakai dalam banyak kebaikan atau untuk melindungi dari berbagai gangguan setan, termasuk ketika hubungan suami istri, bismillah, makan, bismillah, melepas pakaian, bismillah,
menaikkan kaki di kendaraan, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Ya kan? Masuk masjid, bismillah. Ada 5 bacaan ketika masuk masjid. Bismillah, sholawat, berlindung dari setan, dan minta karunia. Tadi 4 ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. 4. Di antaranya apa? Bismillah. Maka bismillah itu banyak fadilahnya, banyak kebaikannya. Naam. Kemudian arti dari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini menunjukkan bahwa di tempat buang hajat dihadiri oleh setan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan inna hadhihi muhtadharah. Sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri. Maka berlindunglah kalian kepada Allah minal khubuthi wal khaba'is, dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Apakah mesti ada? Tidak mesti ada. Karena kan sesuai dengan keinginan dan selera. Sebagaimana pencuri, tidak mesti dia pengen masuk rumah yang kosong, itu kan terserah dengan dia. Tapi secara umum bahwasanya di tempat yang kotor seperti sampah dan tempat buang air itu dihadiri oleh mereka, maka kita dianjurkan untuk berdoa berlindung kepada Allah agar apa sih? 1, tidak diberi was-was. Karena kadang itu was-was muncul hingga orang itu merasa belum suci. Ada seseorang yang berkata, ada Sa'id bin Jubair berkata, ada orang mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, ini wajadtu balalan idza qumtu usolli. Aku kok mendapati ada basahan ya ketika aku sholat, yakni di celanaku. Ya, dia was-was, ini tuh dari mana? Apakah aku keluar kencing tanpa sadar ataukah dari tadi yang ketika bersuci sehingga mengenai, yakni air sucinya mengenai celanaku. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau bersuci, maka basahi pakaianmu. Jika nanti ketika sholat kamu merasa melihat balalan, yakni basahan itu, maka katakan basahan ini karena percikanku tadi sengaja dipersiki dengan air. Yakni itu bagian dari was-wasnya syaitan. Naam. Sekarang sunnah yang ketiga, wa idza kharaja minhu qaddamal yumna, apabila keluar darinya mendahulukan sebelah kiri. Kalau masuk kanan, kalau keluar kiri. Hadisnya sama ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Terus sunnah yang keempat, waqal, dan membaca ghufranak. Terus tambahan, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil aza wa afani. Pertama, ini 2 hadis ya. 2 hadis. Pertama, ungkapan ghufranak itu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat buang hajat, maka membaca ghufranak yang artinya ampunanmu. Ampunanmu itu kalimat yang zahirnya tidak sempurna. Agar sempurna kita perlu mendatangkan fiil dan fa'il. Maka kelengkapan dari ghufranak adalah as'aluka ghufranak. Aku meminta ampunanmu ya Allah. Apa kaitannya antara ampunan dengan BAB, BAK? Ada beberapa jawaban. Sudah bisa nggih?
Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, karena keluarnya kotoran dari badan itu nikmat yang besar, tapi banyak orang yang melupakannya dan tidak mensyukurinya. Taksir, kurang dalam bersyukur. Yang dia ingat itu, bersyukur itu kalau dapat uang, bersyukur. Kalau habis BAB tidak bersyukur, maka diingatkan, ya, meminta ampunan kepada Allah atas kurangnya syukur mereka atas nikmat Allah yang besar berupa keluarnya kotoran. Ada yang berpendapat yang lainnya. Allahu a'lam. Baik. Sekarang meneruskan yang tadi, yakni sunnah yang keempat dari penulis. Yang pertama tadi kan masuk kaki kanan, ya kan? Masuknya kaki kiri, kemudian membaca doanya, lalu keluar kaki kanan dan membaca doanya, yaitu ghufranak. Terus penulis menambahkan, alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran ini dariku dan juga memberikan aku kesehatan. Baik, hadis ini, ya, hadisnya berasal dari Aisyah radhiyallahu an atau berasal dari sahabat yang lainnya, tetapi derajatnya diperselisihkan. Yang umum sanadnya lemah untuk yang bagian akhir ini, yaitu alhamdulillahillazi afani, alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Terus kenapa penulis kok memasukkannya? Karena jumhur, kebanyakan fuqaha, mereka menyukai beramal dengan hadis yang lemah jika tidak ada hadis yang sahih. Asal lemahnya itu lemah dalam hafalan. Karena lemah itu ada dua. Satu, lemah karena rawinya muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Yang kedua, lemah karena hafalannya mukhtalit, bercampur atau kurang kuat. Maka untuk jenis yang kedua diambil hadisnya dan dipakai dalam fikih. At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya Al-Jami' seringkali menyebutkan hadis yang beliau komentari, hadza hadisun gharib atau mungkar. Hadis ini gharib. Gharib itu nama lain dari lemah. Tetapi diamalkan oleh, beliau sering menyebut 7 nama ulama besar dalam bidang hadis yang juga ahli fikih, yaitu Ibnul Mubarak, Sufyanus Tsauri, kemudian Al-Laits bin Sa'ad, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawai. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari tentang hadis lemah, beliau mengatakan, ia lebih aku sukai daripada pendapat kami pribadi, dan mengatakan bahwasanya hadis lemah itu masih ada aroma kenabian. Ya. Adapun masa kini atau masa kontemporer, ya, sebagian ahli ilmu itu memutlakan tidak dipakai, seperti siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi ini pendapat yang menyelisihi jumhur ulama. An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Al-Majmu', ya, beberapa kali menyebut tentang hadis yang lemah. Contoh, Allahumma lakasumtu, tentang berbuka puasa. Dan beliau mengatakan hadisnya lemah tapi kami mengamalkannya. Naam, secara arti benar. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran ini dariku dan memberikan kepadaku afiat, kesehatan. Dan sehat itu adalah nikmat Allah yang paling besar, melebihi semua nikmat duniawi termasuk harta.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya asal bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan sehat bagi orang bertakwa lebih utama daripada kaya banyak harta. Karena banyak harta belum tentu bisa menikmati hartanya jika tidak sehat. Maka sehat ini nikmat yang paling utama. Maka ini momen untuk memuji Allah ketika dimudahkan mengeluarkan kotoran. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Allahu ta'ala a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Nah, di awal kan saya bilang yustahabbu, penulis mengatakan disunnahkan. Disunnahkan berarti jika ditinggalkan tidak berdosa. Urusannya lebih longgar dari perkara yang wajib. Maka jangan membaca satu boleh, membaca semuanya boleh, meninggalkan semuanya pun juga tidak berdosa. Al-amru wasi', urusannya luas, longgar. Nah, oke, silakan. Untuk tadi kan gunakannya untuk memasuki tempat yang sepi, itu bagaimana ya Ustaz? Apabila mungkin tempatnya itu di bawah pohon atau mungkin di tempat yang luas seperti itu bagaimana ya Ustaz? Mendahulukan kaki kirinya terus yang lainnya. Nah, jika tempatnya itu tidak ada batas seperti di bawah pohon maupun di tempat terbuka, boleh enggak pipis di tempat terbuka? Jawabannya boleh-boleh saja. Cuma untuk zaman sekarang itu kurang etis karena adanya toilet. Zaman dahulu biasa. Contoh misalkan seseorang yang bernama Al-Asghar, dia berkata, ana khabnu Umar radhiyallahu an ba'irahu mustaqbilal kiblat. Ibnu Umar pernah memarkir kendaraannya menghadap kiblat, artinya perutnya menghadap kiblat. Summa jalasa fabala ilaih, ia pun duduk jongkok lalu kencing ke arahnya, ini ke arah kiblat tapi dibatasi dengan apa tadi? Dengan kendaraannya. Maka dia berkata, wahai bapaknya Abdurrahman, yakni Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an dzalik, bukankah ini dilarang, yakni kencing menghadap kiblat? Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bala innama nuhiya benar, dilarang itu ketika fil fadha, di tempat yang terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai' yasturuka fala ba'as. Jika antara dirimu dengan kiblat ada pembatasnya maka tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar itu buang airnya di tempat terbuka, tapi temannya tidak melihat auratnya tapi melihat dari belakangnya. Kemudian sekarang kasusnya ketika buang di di tempat bawah pohon atau mungkin di samping maka diperkirakan saja ketika barangkali ketika diperkirakan dia mau jongkok atau posisi kencing berdiri, maka di akhir langkahnya itu adalah kaki kanannya, karena kan dianjurkan yang kiri ya, maka langkah yang terakhir adalah kaki kanannya. Demikian. Allahu a'lam. Nah, oke. Terkait buang angin itu apa adab-adabnya atau Gimana? hal yang untuk buang angin? Iya, apa pertanyaannya? Apakah juga ada sunah-sunahnya? Apa ya hal yang wajar untuk Bang Kentut, sunnah apa maksudnya? harus misalkan ke tempat yang sepi tadi tidak pakai doa juga. Oh ya.
Buang angin. Buang angin sembarangan, apakah boleh? Secara umum ya, mengganggu orang itu tidak boleh meskipun dengan bau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang ke masjid dan aromanya bau karena habis makan bawang atau semisalnya. Maka beliau menegur, man akala syai'an min hadhil basal fala yaqrabana masjidana. Siapa yang nanti makan semacam ini, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Fa innal malaika tata'azza kama yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat juga terganggu sebagaimana kita manusia juga terganggu dengan aromanya. Maka dari sini disukai jika buang angin keluar, terutama di masjid itu tempatnya malaikat dan juga tempatnya orang-orang untuk beribadah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang badui yang kencing di masjid, setelah selesai kencing dan diguyur airnya, Nabi berkata kepadanya, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadhil qadar. Masjid itu tidak layak untuk kotoran semacam ini. Innama hiya li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu untuk berzikir kepada Allah, salat, baca Quran. Nah, ini bukan untuk yang kotor-kotor. Ya. Gitu ya. Bagaimana jika suami istri? Suami istri ya, bagaimana hukumnya? Ya, saling memaklumi ya, saling memaklumi. Nah, kenapa? Ya, saling memaklumi. Jika memang berat untuk berat untuk buang angin di tempat yang semestinya, ya saling memaklumi. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain silakan. Sudah kita berbiar berdoa investasi dunia ada berharap sudah kalau mandi juga tadi tinggal itu nggak mungkin karena mungkin apa ada hilang kamar mandi. Nah, baik, kita jawab dulu ya Pak Sarmin. Bagaimana jika ke kamar mandi, ke toilet sambil membawa tas yang di sana ada mushaf, kitab atau semisalnya? Baik, ada hadis yang berbunyi semacam ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar mandi, yaitu tempat buang air, tempat buang hajat, beliau melepas cincinnya. Cincin Nabi itu ada lafalnya ya. Muhammad utusan Allah. Allah dulu, terus utusan Allah gitu ya. Ini Allah, kemudian ini Muhammad Rasul Allah gitu. Itu isinya cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk stempel ketika surat, karena orang Yahudi tidak mau membaca atau para raja tidak mau membaca surat kecuali ada stempel resmi dari negara. Hadis ini menyebutkan tentang ya kondisi Nabi memuliakan cincinnya dengan dilepas ketika buang hajat. Cuma permasalahannya hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tapi dipakai oleh ulama, oleh fuqaha karena maknanya benar, yakni menghormati simbol-simbol agama atau nama Allah Ta'ala. Pendapat yang lain, ada kaidah fikih yang berbunyi semacam ini. At-tabi'u tabi. Yang mengikuti itu mengikuti. Artinya mushaf ini ditaruh di dalam tas, maka dia hukumnya mengikuti tas.
tasnya dibawa ke toilet maka boleh, karena mushaf di dalam tas maka mengikuti hukumnya mushafnya di dalam tas sehingga mengikuti hukumnya tas. Sebagaimana HP ada isinya mungkin mushaf aplikasi tapi juga dipakai, terutama jika dikhawatirkan jika ditinggal di luar nanti membahayakan, entah dicuri entah hilang, maka silakan dibawa. Tapi jika tidak ada kekhawatiran maka yang lebih utama adalah dilepas atau ditinggalkan. Nah, ada yang bertanya, kalau sumurnya tidak pernah kemasukan bangkai karena ditutup, tapi airnya bau banger, apakah boleh dipakai? Baik. Air yang boleh dipakai adalah air mutlak. Air mutlak itu apa cirinya? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a tahurun lam yunajjisahu syai'. Air itu asalnya suci dan tidak menjadi najis karena apapun. Maksudnya ketika tidak berubah satu dari tiga hal, yaitu aromanya, kemudian warnanya, kemudian rasanya. Rasa ini dikira-kira saja, tidak mesti harus dijilati airnya, dikira-kira saja. Nah, ini berubah karena apa? Berubah karena najis. Ketika aromanya itu bukan karena najis, maka diperbolehkan, tapi makruh ya, makruh bagi yang bersangkutan karena ia menganggap banget dan semisalnya. Jika aromanya dari bangkai tikus, bagian tentu ini menjadi najis. Tapi karena aromanya bukan dari bangkai, maka dia masih masuk kategori air yang mutlak. Nampaknya demikian, Allah yang lebih tahu. Nah, ada lagi, silakan. Mana jemaah? Cukup ataukah pertanyaan? Gimana Syekh? Yakfi? Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya simpulkan ya. Simpulkan bahwasanya di dalam beristinja menggunakan air dan dianjurkan menggunakan batu dan air. Boleh hanya menggunakan batu dan menggunakan air dan sabun itu yang lebih utama. Kemudian sunnah dari masuk ke tempat buang hajat adalah satu, masuk dengan kaki kiri dan membaca apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan sambil membaca Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.